Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Halo Kevin, selamat pagi juga pemirsa. Bagaimana kabar kamu Kevin? Aku luar biasa, selalu semangat pastinya. Kamu gimana pagi hari ini, sehat? Sehat, penuh semangat, apalagi banyak informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami sajikan untuk Anda. Tentunya bersama kami, saya Angelika Devagom. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainis Pagi, selengkapnya. Pemirsa, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencuri telepon seluler dan juga uang di kawasan Jalan Tanah Sereal, Jakarta Barat. Sementara itu di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 2 pemulung babak belur karena mencuri tabung gas. Seorang pria tak berdaya setelah menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya ia tertangkap warga usai mencuri telepon seluler dan juga uang. Pelaku kepergok saat masuk ke rumah korbannya. Saat diinterogasi warga, pelaku mengaku baru pertama kali mencuri dan berencana menjual hasil jarahannya secara online. Namun polisi yang tiba di lokasi mengenalnya sebagai seorang residivis. Memang sering kali ini di tempat kerjaan sering kehilangan. 2 kali. Oh gitu. Ini apa aja sih yang diambil? HP sama uang. Sebesar berapa duit? 45 sama HP saja. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, 2 pemulung dihakimi warga karena kedapatan mencuri tabung gas 12 kg di Desa Gandoang, Cilengsi. Mereka ditangkap saat hendak menjual barang curiannya di tempat penjual barang-barang bekas. Sebelumnya, korban bersama warga melihat aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Saat diinterogasi, kedua pelaku sempat mengelak hingga warga emosi dan menghakiminya. Beruntung polisi tiba hingga mengamankan kedua pelaku. Dari Jakarta, tim liputan Ainis melaporkan. Pengiriman ganja puluhan kilogram dari Bandar Lampung ke Jakarta digagalkan tim di Tintelkam Polda Lampung. Operasi penangkapan terjadi di samping Pulbus Rosalia Waihalim, Tanjung Sedang, Bandar Lampung. Kedua kurir ini ditangkap saat bersiap-siap membawa 2 kardus besar berisi ganja di dekat Pulbus Rosalia Indah, Waihalim, Jalan Lintas Sumatera, Tanjung Senang, Bandar Lampung. Setelah interogasi, salah satu kurir mengaku kedua kardus berisi lebih dari 50 kg ganja. Aparat Direktorat Intelijen Keamanan Polda Lampung mengembangkan lebih lanjut di rumah kos pelaku, AGG, di Jalan Sultan Haji Waihalim, terungkap lebih banyak ganja, 3,5 kg tambahan, dan 1 garis ganja yang sudah dikonsumsi. Polisi juga menyita 2 ponsel, dompet berisi uang tunai Rp80.000, serta sepeda motor dan sebuah mobil. Setelah pengamanan barang bukti, para pelaku diserahkan ke Ditres Narkoba Polda Lampung. Peredaran ganja masih menjadi ancaman besar di wilayah Lampung yang berfungsi sebagai gerbang penghubung utama antara Pulau Sumatera dan Jawa. Dari Lampung, tim liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, banjirop setinggi paha orang dewasa menggenangi kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Banjir yang menggenangi jalan dan sudah berlangsung selama 5 hari hingga mengganggu aktivitas warga. Banjirop di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, terutama di RW 022, sudah terjadi selama 4 hari dan sangat mengganggu aktivitas warga. Banjir mengenangi jalan-jalan hingga banyak kendaraan warga yang mogok lantaran nekat menembus banjir. Warga sangat terganggu akibat banjirop ini. Banjir yang tak kunjung surut membuat warga terpaksa hidup dengan air laut menggenang di dalam rumah. PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang mengunjungi lokasi menyatakan akan memprioritaskan pembangunan tanggul di Muara Angke untuk meminimalisir jika terjadi banjirop kembali. Belum, nggak dikasih tahu dengan tiba-tiba gitu, kalau jam 8 sampai kadang jam 12, ya. Tapi dari sini doang cepat surut. Terus sempat nggak nyelamatin barang-barang berharga? Nggak pernah, di sini udah tahu kalau waspada gitu kan, udah tahu banjir-banjir, jadi udah ngerti gitu. Karena memang sebenarnya masalah utamanya adalah terkait masalah tanggul pantai yang masih ada kurang lebih berapa? 4 km yang belum terbangun dan di Muara Angke ini. Nah, ini yang
kita lagi bagaimana caranya untuk tahun 2025 ada percepatan terkait masalah pembangunan pantai di sekitar Muara Angke ini. Banjirop atau banjir pesisir merupakan fenomena astronomis yang bisa terjadi setiap bulan purnama. Saat itu, pasang surut mencapai titik tertinggi hingga air laut naik ke daratan. Dari Jakarta, Ismalia Laksana melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Kebonjeruk, Jakarta Barat ludes di amuk api. Ya, diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Api melalap permukiman padat penduduk di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air disertai banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap 50 rumah warga. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Selang 2 jam api bisa dipadamkan setelah 26 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Jakarta Barat dan Selatan diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara di Jalan Register 2 Jakarta Utara, satu rumah terbakar hingga menyebabkan pemilik rumah Abdul Hamid 70 tahun tewas terjebak api. Jasad korban ditemukan petugas dalam kondisi terlungkup di kamar mandi. Menurut warga, saat kejadian korban tengah tinggal sendiri di dalam rumah. Hingga kini Polsek Koja Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menyebabkan tewasnya pemilik rumah. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal bermuatan minyak kelapa sawit mentah ludes terbakar di Selat Madura. Ya, kebakaran kapal terjadi saat ABK mengisi bensin dalam kondisi mesin kapal menyala. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari kapal yang terbakar di perairan Sambilang, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian kapal yang terbuat dari kayu. Melihat api membesar, nelayan dibantu warga berupaya menyelamatkan 17 anak buah kapal ABK yang sempat terjun ke laut menyelamatkan diri dari kobaran api. Menurut ABK, mereka berangkat dari Kalianak, Surabaya menuju Pelabuhan Umum PLTU Gresik untuk mengais sisa minyak kelapa sawit mentah di CPO Kapal Tongkang Kapuas 273. Saat hendak kembali berlayar menuju Surabaya, salah satu ABK mengisi bahan bakar dalam kondisi mesin kapal masih hidup. Percikan api yang menyambar tabung stok bahan bakar membuat api membesar dan meludeskan muatan dan badan kapal. Nggak sempat sama sekali, cuman bisanya nungguin pertolongan aja. Dalam mas? Dalam banget Pak, apalagi pas waktu itu air lagi pasang. Akibat kebakaran, 17 ABK mengalami luka bakar ringan dan dilarikan ke Puskesmas Soca. Usai mendapat perawatan medis, belasan ABK dibawa ke kantor Satpol Air Polres Bangkalan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 1 jam, 2 kendaraan mengalami remblong di turunan tajam di Mojokerto, Jawa Timur. Ya, bahkan salah satunya pemotor meluncur hingga menabrak dinding penyelamat. Pengendara sepeda motor melaju kencang tanpa rem di turunan Tajam Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa ini sempat terekam video amatir warga yang sedang menikmati kopi di pinggir jalan. Beruntung meski sepeda motor rusak parah, pengendaranya selamat setelah menabrak dinding penyelamat yang terbuat dari tumpukan sekam di rest area Sendi. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. Itu alami remblok, itu lost control dari sana. Kan turunannya itu panjang sekali Pak ya. Terus lama-lamanya remnya panas, jadi tidak berfungsi. Terjadi blong, dimasukkan menabrak ke dinding penyelamat. Yang tadi itu lukanya di mana? Untuk yang barusan lukanya mengalami gangguan di kaki kanan. Dalam 1 jam, ada 2 kendaraan yang remnya blong di turunan Tajam Sendi. Rata-rata kendaraan jenis Matic dan pengendaranya tidak menguasai medan karena berasal dari luar kota.
Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang perdana kali ini pembacaan permohonan gugatan. Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan tersebut diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejagung di kasus dugaan korupsi impor gula. Pengacara Tom Lembong menyampaikan 5 poin yang membuat kliennya melayangkan permohonan gugatan pra-peradilan tersebut didasari tidak diberikannya hak untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penetapan tersangka tidak didasarkan pada bukti yang cukup, sehingga penetapan terpaksa dinilai cacat hukum. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Dugaan korupsi ini terjadi pada saat Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016. Impor gula yang dilakukan Kemendak dilakukan pada saat Indonesia surplus gula. Kasus korupsi impor gula ini menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Di Jakarta, Naura Syafiqoh, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Agenda fit and proper test Capim dan Cadewas KPK dimulai dengan pengambilan nomor urut dan membuat makalah sesuai dengan tema yang ditetapkan. Uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 digelar di Komisi 3 DPR RI. Acara dimulai dengan pengambilan nomor urut fit and proper test secara bergantian. Para kandidat mengambil 2 amplop yang tertutup secara acak yang berisikan nomor urut dan tema makalah yang telah ditentukan. Hasil proses pengambilan nomor urut, Setio Budianto menjadi kandidat pertama yang akan mengikuti fit and proper test bagi calon pimpinan KPK. Sementara Mirwazi, calon Dewan Pengawas KPK yang pertama akan menjalani fit and proper test. Fit and proper test akan berlangsung hingga hari Kamis mendatang. DPR akan mengajukan 5 calon hasil fit and proper test untuk menjadi pimpinan KPK ke Presiden. Kalau untuk Capim itu kami akan memilih dan menetapkan anggota pimpinan dan ketua KPK. Ya. Kalau untuk Dewan Pengawas ini namanya forum konsultasi dan pendalaman. Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan 5 orang ya kepada Presiden. Saat ini sedang pembuatan makalah. Pemirsa, tim pemeriksa Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH pada majelis hakim yang menangani perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Mahkamah Agung MA menyatakan kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi Perkara nomor 1466K/PID/2024 sehingga kasusnya ditutup. Adapun Majelis Hakim yang menangani kasasi Ronald Tanur yakni Susilo sebagai Hakim Ketua dan 2 Hakim Anggota Ainal Mardiah dan Sutarjo. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul adanya dugaan pelanggaran kode etik setelah mantan pejabat MA Zaruf Richard ditetapkan tersangka pemufakatan jahat suap kasasi Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung. Sementara itu, hasil pemeriksaan Jampitsus Kejaksaan Agung tidak ada fakta pertemuan lain antara Hakim Agung S dengan Zaruf Richard selain di UNM.
Zaruf Richard belum menyerahkan uang suap kepada Hakim Agung yang menangani kasasi Tanur. Uang masih di amplop di rumah Zaruf Richard. Terbukti bersalah, Ronald Tanur disanksi pidana penjara selama 5 tahun. Pemirsa, dalam lawatannya ke Brasil, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia Brasil Business Forum di Rio de Janeiro. Dalam forum yang mempertemukan pelaku usaha Indonesia dan Brasil ini membahas peluang kerjasama ekonomi strategis termasuk di sektor energi, industri, dan kemaritiman. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Brasil, mulai dari sumber daya alam maupun visi strategis untuk masa depan. Presiden pun menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pondasi utama pembangunan sebuah negara, seperti yang telah dilakukan Brasil. Di bidang energi, Presiden menyoroti peluang besar untuk kerjasama, terutama dalam pengembangan biofuel dan juga energi terbarukan. Dalam bidang kemaritiman, Presiden mengundang pelaku usaha Brasil turut berinvestasi, terlebih di Indonesia memiliki cadangan perikanan terbesar ketiga di dunia. This occasion, thank you very much for the organizers. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi bersama pemuda Jakarta. Kegiatan yang diinisiasi Angkatan Muda Partai Golkar ini sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024 mendatang. Ratusan pemuda dari berbagai latar belakang di Jakarta mengikuti acara silaturahmi yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor pemenangan Ridho, Cikini, Jakarta Pusat. Ridwan Kamil yang turut hadir menyampaikan sejumlah rencana kerja ke depan jika terpilih sebagai Gubernur Jakarta periode 2024-2029 bersama pasangannya Suswono. Program-program ini nanti ada kemah kebangsaan, ada dialog, kemudian lapangan pekerjaan yang diluaskan, kemudian mengingatkan semangat 2045. Nah, itulah kira-kira pesan saya ke mereka agar kita bisa menjadi negara maju dengan motornya adalah para pemuda. Angkatan Muda Partai Golkar memperkenalkan Ridwan Kamil sebagai sosok calon pemimpin Jakarta yang diharapkan dapat menyatukan berbagai kalangan di Jakarta. Kita punya cita-cita sama kalau Bang Erkan ini adalah pemimpin yang bisa menyatukan mereka semua. Dialog aja, mereka biar tahu ada pemimpin yang namanya Bang Ridwan Kamil ini yang dimana bisa menyatukan semua golongan dan semua agama gitu. Sementara itu, Partai Golkar juga menggelar konsolidasi yang dihadiri ratusan kader dari berbagai wilayah Jakarta guna menguatkan langkah dan strategi dalam memenangkan pasangan Ridho pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Nanti bergerak bersama-sama dengan mitra partai koalisi di KIM, plus juga beberapa partai yang lain, termasuk para ormas, relawan, tokoh masyarakat, dan alim ulama nanti. Ya, jadi bergerak bersama-sama dan saya harap kader-kader Golkar ini bisa jadi lokomotif di lingkungannya masing-masing. Ketatnya persaingan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara menjadi perhatian tersendiri bagi Partai Golkar. Dalam sisa waktu selama 2 pekan ke depan, Golkar bersama partai koalisi lainnya akan terus bergerak bersama-sama menguatkan potensi kemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan dan Bernadi Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan pada Senin siang. Sidul disambut meriah warga dengan tarian Flores Timur. Tiba di lokasi kampanye Jalan Tridharma Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Rano Karno atau Sidul disambut meriah tarian Flores Timur. Ini merupakan kampanye setelah sehari sebelumnya Sidul mengikuti debat Pilgub yang ketiga. Sambutan meriah warga membuat Dul semakin yakin menang 1 putaran. Sebelumnya, hasil survei terakhir dari SMRC, pasangan Pramono Rano meraih 46%,
Saya minta maaf, saya mungkin terlalu optimis, tapi saya yakin bisa 1 putaran. Ya semakin ini kita sadar tinggal seminggu lagi, karena itu kita gerakin masyarakat. Karena apa? Kepentingan 1 putaran bukan hanya bagi kami, tapi bagi masyarakat Jakarta. Ingat loh, kita akan menghadapi sebuah kegiatan besar Ramadan dan Lebaran. Itu tidak mudah menyediakan pangan, menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat Jakarta pada hari. Karena itu, kalau kita bisa 1 putaran, mudah-mudahan mungkin pertengahan Januari pelantikan. Sebelumnya, di hari yang sama, Dul juga berkampanye di Gang Kongrisan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dul menyempatkan berfoto bersama warga setelah menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih nanti. Di Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, untuk mencegah money politik Pilkada Jakarta, Forum Komunitas Anak Betawi, Forum Betawi Rembuk, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama bersama Aliansi Warga Jakarta mendeklarasikan anti money politik. Mereka berkomitmen untuk mencegah terjadinya money politik menjelang Pilkada. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan sejumlah ormas seperti Forum Betawi Rembuk dan Forum Komunitas Anak Betawi yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta menggelar deklarasi Pilkada Damai dan anti politik uang. Deklarasi digelar di lapangan Blok S Jakarta Selatan, dihadiri ribuan orang dari berbagai ormas. Dalam deklarasi tersebut, Aliansi Warga Jakarta menyatakan komitmennya untuk mencegah money politik dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada 2024 ini kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan yang sepele, persoalan uang, persoalan sembako, tapi bukan lebih pada konsep dan gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para paslon berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan saat memimpin 5 tahun ke depan. Pemirsa, mengawali kunjungan kerja di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres pada Minggu siang. Keduanya membahas berbagai isu mulai dari pembebasan Palestina hingga perubahan iklim global. Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Sekjen PBB Antonio Guterres di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Dalam pertemuan bilateral ini, Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional, khususnya di Palestina. Sementara Sekjen PBB menyatakan Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi KTT guna mempersiapkan reformasi di masa depan. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. International justice, international law. Saya jawab bahwa kita akan mendukung sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB. Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip. Juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas, penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional. Kita beralih ke berita olahraga. Pemirsa, Timnas Indonesia menjalani latihan jelang melawan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, seluruh pemain akan berusaha maksimal menampilkan performa terbaiknya. Jelang pertandingan melawan Timnas Arab Saudi, Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Latihan dipimpin langsung oleh Coach Sintayong dan dihadiri oleh seluruh personil Timnas Indonesia, diantaranya Tom Haye, Martin Paes, Jay Izes, hingga Rafael Strike. Menurut Sintayong, persiapan menjelang laga melawan Arab Saudi cukup singkat, namun seluruh pemain akan berusaha maksimal menampilkan performa terbaik. Para pemain juga melakukan evaluasi pada pertandingan melawan Jepang sebelumnya dan melakukan analisis permainan Arab Saudi sebagai persiapan untuk pertandingan malam nanti. 저 또한 사우디나 이기고 싶습니다. 이기고 싶지만 현실을 냉정히 좀 들여다봐야 될 것이고 사우디도 하루아침에 강팀 된 것이 아니라 차근차근 해서 강팀까지 올라가는 건데
우리 팬들도 우리 미디어들도 우리가 현재 주소가 어디에 있는지에 대해서 한 번쯤은 생각하고. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion GBK jelang pertandingan timnas sepak bola Indonesia lawan Arab Saudi. Ia juga memastikan kualitas rumput GBK terus dirawat agar siap digunakan pada laga malam nanti. Ya, secara pandangan muka kan kualitasnya bagus. Setelah dipakai masih ada komplain dari tim Jepang. Kemarin tim Indonesia juga ada komplain. Saya sudah menyampaikan ke GBK harus bisa diperbaikin. Laga Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung pada pukul 7 malam nanti. Doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar pasukan Garuda bisa mempersembahkan kemenangan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi melaporkan. Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia atau FFI menggandeng perusahaan Fashion 3 Second menggelar kejuaraan Futsal Super Cup 2024. Kejuaraan tersebut menjadi turnamen pramusim untuk menyambut Liga Futsal Profesional 2024-2025 sekaligus komitmen dalam mendukung perkembangan futsal. Federasi Futsal Indonesia dan 3 Second resmi meluncurkan 3 Second Futsal Super Cup 2024 di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Ajang kompetisi bergengsi yang akan digelar di Gor Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah ini akan menghadirkan 8 tim terbaik dari klasemen akhir Liga Futsal Profesional 2023-2024. Bahwa ini adalah kompetisi yang nanti akan diikuti oleh 8 tim terkuat dari musim yang sebelumnya. Berkompetisi dengan sistem knockout untuk memperebutkan piala dan juga hadiahnya. Rencananya kita menyelenggarakan di tanggal 13 sampai dengan 15 Desember, jadi bulan depan. Adapun 8 tim itu adalah Bintang Timur Surabaya, Black Steel FC Papua, Pangsuma FC, Cosmo JNE FC, Unggul FC Malang, Papage Banua, Halus FC dan Moncong Bula FC yang memperebutkan piala 3 Second Futsal Cup dan uang tunai jutaan rupiah. Melalui kompetisi ini, FFI dan 3 Second berkomitmen untuk memajukan sekaligus mengukuhkan futsal sebagai olahraga kebanggaan nasional. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Sadusanto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi kuliner, pemirsa dan juga Angel. Kamu tahu colenak nggak? Wah, itu semacam kudapan ya? Nah, benar juga, banget. Ini seperti kudapan yang memiliki rasa manis khas Bandung. Ternyata bisa dikreasikan menjadi sajian yang modern dan autentik nih, Angel. Aduh, penasaran ya seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Sekilas menu kuliner yang satu ini terkesan mewah, bahkan tidak terlihat sedikit pun seperti kudapan jadul. Padahal ini adalah colenak dengan tampilan modern dan autentik. Kudapan legendaris colenak khas Bandung yang disulap seorang chef di sebuah restoran di kawasan Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bahan yang digunakan mulai tape singkong yang matang, coklat, gula enten, stroberi, tuile, dan kelapa parut. Tape singkong kemudian disuir dan dibakar, lalu diaduk, dikepal dan dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian tuangkan gula enten dan timpa lagi dengan tape singkong. Masukkan ke dalam lemari es sekitar 30 menit hingga sedikit membeku, lalu angkat dan tuangkan cairan coklat. Sajikan dengan kelapa parut kering, es krim, tuile, stroberi, dan bunga. Wow, colenak modern, tampilan otentik, siap untuk disajikan dan disantap. Itu sangat berbeda ya dengan rasa di pikiran ini. Wah, dengan yang sangat cantik dan rasa itu sungguh berbeda dengan lapisan coklat. Dan di sini juga ada lapisan ini nih ya, garnish emas ininya bikin mantap banget. Satu porsi modern colenak autentik ini dibanderol dengan harga Rp35.000. Nah, jika Anda kebetulan sedang berwisata ke arah Lembang, tak ada salahnya untuk mampir dan mencoba menu unik yang memiliki rasa manis tersebut. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yon Wahyu, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, rombongan pengendara sepeda motor masuk ke jalur roda 4 saat melintasi jembatan Suramadu di Jawa Timur. Ya, tak hanya memakai jalur yang tidak semestinya, mereka juga naik motor tanpa memakai helm.
Viral di media sosial, rombongan pengendara sepeda motor melintasi jalur mobil di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Mereka melaju pelan dan nyaris menutup jalur cepat tersebut. Ironisnya, selain berada di jalur yang tidak semestinya ini, sebagian besar tidak mengenakan helm. Sontak aksi ini mengundang keprihatinan warganet. Pihak Polres Bangkalan menyatakan kerap mengimbau pengendara untuk taat peraturan lalu lintas. Selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain karena faktor angin kencang bisa membuat pengendara sepeda motor hilang kendali. Antisipasi di situ sering melakukan penindakan juga karena di atas jembatan sendiri yang sepanjang 4 km itu sering terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan itu sering melibatkan kendaraan roda 2 yang mengambil jalurnya mobil. Pihak kepolisian juga menegaskan mereka akan selalu memberikan tindakan dan sanksi tegas bagi setiap pengendara yang masih tetap melanggar aturan di jalan raya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, lampu sorot belakang sebuah mobil menyilaukan pengendara lain di Malang, Jawa Timur. Warganet melayangkan protes karena keberadaan lampu sorot tersebut membahayakan pengendara lainnya. Polisi langsung menindak mobil tersebut yang ternyata milik seorang food vlogger. Inilah video berdurasi 18 detik yang menjadi pembicaraan masyarakat Malang. Para pengendara terganggu akan lampu sorot yang dipasang di belakang sebuah mobil Pajero yang sangat menyilaukan. Satuan Lalu Lintas Polresta Malang Kota langsung melakukan penelusuran pengendara mobil tersebut yang diketahui seorang sopir, Steven Fareza. Ia pun meminta maaf atas lampu sorot yang menyilaukan tersebut. Mas Nuril Abdillah yang bilang ke pihak Sunrise-nya untuk Mas ini nggak menyilaukan pengendara lain gitu, katanya mau dicopot atau mau diganti, tapi sampai sekarang belum ada tindak dari pihak Sunrise-nya, dan itu dari pihak kaminya saya lakukan biar nggak silau. Pasca viral itu sebelum itu sudah saya solasi, dan itu pas kemungkinan pas kemarin hari Sabtu itu kena air hujan kan, lepas. Pihak kepolisian menyebut akan menindak tegas bengkel aksesoris mobil tersebut. Sedangkan pengendara mobil dijerat pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan dikenai denda Rp250.000. Hal ini kami dari Satlantas selain melakukan penilangan terhadap pengendara mobil, juga kami melakukan teguran kepada pemilik mobil dan kepada bengkel Sunflower, di mana informasinya sering memasang lampu seperti itu. Kami mengantisipasi agar tidak terjadi lagi viral-viral video lainnya terkait dengan lampu belakang yang menyilaukan. Lampu sorot ini pun langsung dilepas di Mapolresta Malang Kota. Untuk menghindari dampak bahaya yang muncul, pengendara diminta menggantinya dengan lampu yang sesuai standar. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas News pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas iNews Pagi bersama Anita Dewi. Saya Kevin Pakan. Dan saya Angelika Devaga mundur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.